Duka cita yang membuahkan pertobatan sejati. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai 11, Mazmur 51 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. 2 Korintus 7 ayat 10. Kita semua pasti pernah mengalami duka cita, entah karena kehilangan seseorang yang kita kasihi, atau karena kita mengalami kegagalan atau penolakan. Duka cita seperti ini biasanya membuahkan sesuatu yang negatif. Firman Tuhan hari ini memperkenalkan kita kepada duka cita yang berbeda, yaitu duka cita yang disebabkan oleh kesadaran akan realitas dosa yang merusak. Setelah mendapat teguran lewat Rasul Paulus, jemaat di Korintus bersedih dan berduka karena dosa-dosa mereka. Mendengar kesedihan mereka, Rasul Paulus juga sempat menjadi sedih. Bagaimana reaksi Anda ketika Anda berdosa? Apakah Anda takut ketahuan dan takut konsekuensinya? Atau apakah Anda berdalih dan berusaha membenarkan diri dengan menyalahkan orang lain? Raja Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan tidak membela diri, tetapi mengakui dosanya. Raja Daud berkata kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Hati yang sungguh-sungguh menyadari akan dosa, dari mulutnya akan ada pengakuan yang tulus, bahkan ia sudah berdosa kepada Tuhan. Dan tidak sedikit pun ada pembelaan diri, karena ia menyadari bahwa Tuhan melihat segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tersembunyi di dalam hatinya. Dalam Mazmur pasal 51, Raja Daud menuliskan betapa hancur hatinya karena dosanya kepada Tuhan. Bahkan merasakan tulang-tulangnya diremukkan oleh Tuhan. Ayat 8. Ia merasa begitu kotor, kekotoran ada di dalam batinnya oleh karena dosa-dosanya kepada Tuhan. Ayat 2. Ia melihat betapa jahat dosanya di mata Tuhan. Ayat 4. Pernahkah Anda melihat keburukan hatimu? Dan apakah itu membuat hatimu hancur karena kesadaran bahwa dosamu menyakiti hati Tuhan? Hanya oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa melihat realitas dosa seperti Tuhan memandangnya. Oleh karena itu berserulah kepada Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus supaya Anda melihat betapa jahatnya dosa di hadapan Tuhan. Dan izinkan hatimu hancur oleh karena dosamu. Duka cita karena dosa memimpin kepada pertobatan sejati. Dalam Mazmur 51, ketika hati Raja Daud hancur karena dosanya dan menyadari kedalaman dosanya, saat itu juga ia melihat dan mengakui bahwa betapa besar kasih dan rahmat Tuhan. Ayat 1. Hanya Tuhan yang dapat menyucikan dan membersihkan batinnya dari segala dosa-dosanya. Ayat 2. Bahwa Tuhan itu adil dan bersih dalam segala keputusannya. Ayat 4. Saya mengenal seorang sahabat yang menyadari akan dosa-dosanya. Ia merasa hati nuraninya begitu kotor. Pakaian kotor bisa dicuci, tapi hati nurani yang sudah dinodai dosa bisa dicuci dengan apa? Saat itu juga dari kehancuran hatinya ia berseru kepada Tuhan, "Ampuni aku, bersihkan aku dari segala dosa-dosaku." Dalam terang seseorang yang hatinya telah hancur oleh dosa, salib Kristus menjadi sesuatu yang sangat mulia. Karena di atas salib itulah Kristus menanggung semua dosa-dosanya. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saat itu juga semua dosa sahabat saya ini diampuni. Dan hati nuraninya menjadi bersih. Ketika Raja Daud mengakui di hadapan Nabi Nathan bahwa ia sudah berdosa kepada Tuhan, saat itu juga Nathan menjawab,
Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. 2 Samuel 12 ayat 13. Urutannya penting. Pertama adalah kesadaran akan dosa yang membuat seseorang bertobat dan mengakui akan dosanya di hadapan Tuhan. Ketika seseorang mengakui dosanya, saat itu juga Tuhan mengampuninya. Pertobatan sejati membuahkan perubahan sikap hati yang tulus dan perubahan hidup yang mencerminkan kekudusan. Pertobatan sejati membawa sukacita sejati di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita.